Ini bukan tentang paus Afrika, paus kulit hitam, paus Amerika, atau paus Asia. Bukan, yang kita doakan adalah seorang paus yang baik dan suci. Selama bertahun-tahun, telah beredar rumor di kalangan Katolik bahwa paus berikutnya akhirnya akan datang dari luar kalangan kulit putih. Di balik pintu tertutup, para kardinal mulai menyatukan dukungan untuk seorang kandidat non-kulit putih. Ketika Paus Fransiskus wafat, banyak yang menaruh harapan pada Afrika. Beberapa lagi memandang ke Asia, khususnya satu kardinal Asia yang benar-benar menarik perhatian. Tapi dunia dikejutkan ketika seorang kardinal asal Amerika, Robert Post, yang justru terpilih. Gambar yang dilihat di seluruh dunia 3 jam yang lalu, asap hitam mengepul dari cerobong Kapel Sistina, tanda bahwa belum ada paus baru yang terpilih. Tapi kemudian, dunia melihat Paus Leo ke-14 memperkenalkan dirinya. Tampaknya hanya satu lagi paus kulit putih. Atau begitulah kelihatannya. Kini, dalam sebuah kejutan luar biasa, Kardinal Peter Turken mengonfirmasi sebuah rumor mendalam yang telah lama kita curigai, namun sulit dipercaya oleh banyak orang. Inilah rahasia tak terduga tentang Paus Leo ke-14, Konklav Vatikan 2025, dan keramaian seputar kemungkinan seorang paus kulit hitam. Seperti biasa, semuanya dimulai dalam keheningan. Pada awal tahun 2025, Paus Fransiskus wafat dengan tenang di Vatikan, meninggalkan gereja yang telah diubah oleh kasih dan keberaniannya, namun juga meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mengguncang berbagai benua. Sementara lonceng berdentang dan penghormatan mengalir, harapan yang lebih dalam mulai tumbuh, bukan di halaman berita atau mimbar gereja, melainkan dalam percakapan pelan, ruang tunggu, dan layar-layar digital. Pertanyaannya, apakah ini saatnya? Malam ini kita mulai dengan tayangan yang mengharukan dari Vatikan, di mana lebih dari 90.000 pelayat dari seluruh dunia memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Akankah kita akhirnya melihat seorang paus kulit hitam? Lagi pula, Afrika adalah rumah bagi salah satu populasi Katolik yang tumbuh paling cepat di dunia. Gereja-gereja di benua itu penuh sesak, dan komunitas-komunitas imannya berkembang pesat. Banyak yang percaya bahwa tinggal menunggu waktu sebelum kepausan mencerminkan kenyataan itu. Dalam minggu-minggu menjelang konklav, spekulasi media berubah menjadi narasi besar. Para analis menyoroti kandidat-kandidat kuat seperti Kardinal Dudonain Zapalena dari Republik Afrika Tengah dan Kardinal Fridolin Ambongo dari Republik Demokratik Kongo. Keduanya dianggap sebagai tokoh yang karismatik, rohani, dan sangat dihormati dalam politik gereja. Dan di antara mereka berdiri sosok yang sudah tidak asing lagi, Kardinal Peter Turken dari Ghana. Meskipun sudah lebih tua dan sebelumnya dianggap sebagai kandidat lemah, namanya kembali diperbincangkan, dan ia mewakili harapan jutaan orang akan seorang paus dari benua Afrika. Pada saat yang sama, warisan Paus Fransiskus terasa besar. Dikenal karena kerendahan hati, kepedulian pada mereka yang terpinggirkan, dan sikap progresif dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan keadilan sosial, Fransiskus telah mendefinisikan ulang makna seorang paus modern. Banyak yang percaya bahwa siapapun penggantinya harus mampu membawa obor itu, bahkan mungkin membawanya lebih jauh. Roma pun bersiap menghadapi salah satu ritual tersuci dan paling rahasia dalam tradisi Katolik, konklav kepausan. Para kardinal dari seluruh dunia berkumpul di kota abadi. Di bawah langit-langit fresko Kapel Sistina, keputusan harus dibuat. Namun, konklav kali ini terasa berbeda. Udara terasa berat, bukan hanya karena dupa dan tradisi berusia ratusan tahun, tetapi karena ekspektasi. Sebuah perubahan sedang mendekat. Semua orang bisa merasakannya, meski tak seorang pun tahu bentuk apa yang akan diambilnya. Maka ketika asap putih akhirnya naik di atas Basilika Santo Petrus, dunia menahan napas. Lalu datang pengumuman itu. Kardinal Robert Prevost, seorang Amerika dengan ikatan misi di Peru, terpilih sebagai Paus Leo ke-14. Sekilas, pilihan ini membingungkan banyak orang. Ketika Paus Leo ke-14 memperkenalkan dirinya kepada dunia, ia bukan favorit teratas
juga tidak mewakili harapan global untuk seorang paus non-Eropa atau non-Amerika. Siklus berita dengan cepat menjulukinya Paus Amerika, menyoroti latar belakangnya di Midwest, dan tahun-tahunnya dalam pelayanan gereja di Amerika Serikat. Banyak umat Katolik, terutama mereka yang berharap pada seorang paus dari Afrika, merasa kecewa. Mimpi itu seakan menguap lagi. Namun kemudian, muncul satu benang cerita baru yang sebagian besar diabaikan dalam hiruk-pikuk awal. Rumor mulai beredar tentang latar belakang Kardinal Prevost, sesuatu dalam asal-usulnya yang mengejutkan banyak orang. Bisik-bisik itu makin berkembang, mengejutkan banyak pihak, tetapi tidak bagi Kardinal Peter Turken. Dalam sebuah wawancara beberapa hari kemudian, Turken ditanya tentang rumor itu. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Itu benar." Konfirmasi diam itu mengguncang gereja. Mimpi itu belum mati. Ia hanya datang dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dan Turken, yang dulu sempat dipertimbangkan sebagai paus, menjadi pembawa pesan senyap dari sebuah kebenaran yang telah lama dinantikan. Tapi siapa sebenarnya Peter Turken? Dan mengapa dia tahu apa yang orang lain tidak tahu? Jawabannya, ternyata, membuka banyak pintu lain. Siapa Kardinal Peter Turken? Arsitek sunyi di balik rumor. Ia jarang mencari sorotan, namun saat ia berbicara, dunia mendengarkan. Kardinal Peter Turken telah lama menjadi sosok yang dihormati di dalam Vatikan, dikenal karena kebijaksanaan, ketenangan, dan nada bicaranya yang seimbang. Namun pada hari-hari menjelang, dan terutama sesudah, Konklav Kepausan 2025, namanya mulai muncul dalam percakapan aneh di seluruh Roma. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kardinal asal Ghana, yang selama puluhan tahun telah memikul harapan jutaan umat Katolik di wilayah selatan dunia, tidak sekadar hadir sebagai pemilih paus biasa. Dia tampaknya tahu sesuatu yang tidak diketahui dunia lainnya. Perjalanan Turken adalah kisah tentang kekuatan dalam diam. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Ghana, lahir pada tahun 1948. Ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1975 dan diangkat menjadi kardinal pada 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia adalah kardinal Ghana pertama. Namun lebih dari sekadar simbol representasi Afrika, Turken membangun pengaruhnya melalui pekerjaan konkret, terutama sebagai Presiden Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Di sanalah ia menjadi semacam kompas moral Vatikan dalam isu-isu seperti kemiskinan, keruntuhan lingkungan, dan ketimpangan. Media menjulukinya hati nurani Vatikan. Di dalam lorong kekuasaan, ia dianggap sebagai sesuatu yang lebih. Seorang reformis dalam balutan kesabaran. Seorang liberal menurut standar gereja. Turken berbicara dengan penuh kasih, namun penuh keyakinan, tentang kaum miskin, inklusi rasial, dan tentang kebutuhan gereja untuk mencerminkan orang-orang yang dilayaninya. Ia menggemakan banyak ideal yang dikenal dari Paus Fransiskus. "Aku yakin banyak dari kalian sudah tahu," katanya dalam suatu pertemuan publik. "Aku senang sekali bisa hadir di tengah kalian pagi ini untuk membagikan pemikiran-pemikiran Fransiskus." Ia percaya pada belas kasih lebih dari penghakiman, pada kemajuan lebih dari tradisi, dan pada gereja global yang menyambut setiap bangsa, bukan hanya pusat-pusat kekuasaan lama di Eropa. Namun berbeda dengan Fransiskus, Turken lebih sering menyimpan pemikiran-pemikiran terdalamnya. Ia memang memberikan wawancara, tetapi di balik sikapnya yang lembut, tersembunyi sosok yang memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Itulah sebabnya, dalam minggu-minggu sebelum Konklav 2025, banyak orang mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Turken tidak lagi berbicara sewaspada biasanya. Dalam forum publik, pertemuan pers, bahkan komentar lepas kepada wartawan, ia mulai memberikan petunjuk tentang masa depan, tentang keberagaman, tentang bagaimana gereja mungkin akan segera terlihat lebih mirip dengan umatnya sendiri. Orang-orang dekatnya menyebutnya sebagai keberanian yang terkontrol. Lalu datanglah konklav. Puluhan kardinal berkumpul sementara dunia berspekulasi liar tentang siapa paus selanjutnya. Ada yang menunjuk ke Amerika Latin, yang lain ke Afrika. Turken sendiri pernah menjadi kandidat utama dalam konklav sebelumnya.
tapi dia menepisnya dengan senyum penuh makna. "Waktunya Afrika akan tiba," katanya suatu kali secara misterius. Tak, seorang pun benar-benar mengerti maksudnya, sampai setelah asap putih muncul. Ketika Kardinal Robert Prevost dari Amerika Serikat muncul sebagai Paus Leo ke-14, media berlomba-lomba memberi label Paus Amerika. Tapi reaksi diam Turken tampak mencolok. Ia tidak merayakannya, tapi juga tidak terkejut. Dalam pernyataan publik yang disusun dengan hati-hati, ia memuji pemilihan tersebut, dan kemudian, dengan satu kalimat saja, mengubah segalanya. Kita akhirnya memiliki paus yang mencerminkan dunia kita dalam lebih dari satu cara. Kalimat itu menggema di seluruh gereja. Apa maksud Turken? Apakah ada sesuatu yang dilewatkan oleh media? Mengapa ia begitu yakin? Dan mengapa sekarang? Setelah bertahun-tahun diam, Kardinal Turken akhirnya mengkonfirmasi sebuah rumor yang selama ini beredar secara sembunyi-sembunyi. Kata-katanya mengisyaratkan kebenaran yang jauh lebih dalam tentang Paus Leo ke-14, sebuah kebenaran yang sampai saat itu hampir tidak disadari siapapun, namun membawa dampak luar biasa. Namun Turken bukan satu-satunya yang membentuk momen ini. Beberapa kardinal Afrika lainnya juga memasuki konklav dengan kekuatan tenang dan pengaruh yang semakin besar. Mari kita lihat para kardinal Afrika yang berpeluang menjadi paus kulit hitam pertama. Konklav tahun 2025 adalah pertama kalinya dalam beberapa abad di mana perhatian dunia tidak hanya tertuju pada Eropa, tetapi juga pada Afrika. Apakah ini saatnya gereja memilih paus kulit hitam pertama? Paus Afrika pertama dalam lebih dari 1000 tahun. Selama konklav, beberapa kardinal Afrika menonjol. Para kardinal ini memikul bukan hanya harapan satu benua, tetapi juga beban rasa ingin tahu dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Kardinal Robert Sarah dari Guinea, dikenal sebagai sosok serius, tertutup, dan sangat religius. Meskipun pandangan konservatifnya yang kuat sering menuai kritik, ia juga dihormati karena kedalaman spiritualnya dan kadang-kadang keterbukaannya dalam beberapa isu. Selama konklav, beberapa orang melihatnya sebagai kandidat yang bisa mempertahankan arah tradisional gereja, atau bahkan memberikan jalur yang lebih stabil dan praktis ke depan. Ada diskusi tenang bahwa ia memiliki lebih banyak dukungan daripada yang diperkirakan banyak pihak. Lalu ada Kardinal Fridolin Ambongo Basungu dari Republik Demokratik Kongo. Ia karismatik, lebih muda, dan penuh energi. Ia membangun reputasinya melalui advokasi perdamaian di wilayah-wilayah yang dilanda perang. Kemampuannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat menjadikannya favorit bagi mereka yang mendorong reformasi. Ia mewakili harapan, sekaligus ketakutan, bagi mereka yang merasa perubahan bisa datang terlalu cepat. Namun perhatian tidak berhenti pada Sarah dan Ambongo. Pemimpin Afrika lainnya juga mulai menunjukkan pengaruh secara diam-diam. Kardinal Philippe Wedago dari Burkina Faso dikenal karena kemampuannya menghubungkan ajaran Katolik dengan budaya lokal. Kardinal Christian Tumi dari Kamerun memiliki sejarah panjang dalam menentang ketidakadilan. Seringkali secara terbuka menantang mereka yang berkuasa. Di luar Afrika, Kardinal Luis Tagle dari Filipina juga dipandang sebagai suara penting dalam gereja global. Dikenal karena belas kasihnya, keterampilan komunikasinya, dan koneksi kuatnya dengan populasi Katolik yang terus tumbuh di Asia. Setiap tokoh ini membawa sesuatu yang unik ke dalam percakapan. Bersama-sama, mereka mencerminkan jangkauan gereja yang semakin luas, beragam, berpengaruh, dan tidak bisa lagi diabaikan. Namun di tengah segala spekulasi ini, satu orang tampak tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Kardinal Peter Turken. Ia tetap diam di hari-hari awal konklav, tetapi keheningannya terasa disengaja. Ketika spekulasi meningkat, beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah Turken sudah tahu kemana semua ini akan menuju? Apakah dia diam-diam mendukung seorang kandidat yang bahkan tidak diperhitungkan publik? Saat konklav berlangsung, dunia mengamati dengan cermat, bertanya-tanya siapa yang benar-benar mampu menyatukan berbagai faksi dalam gereja. Siapa yang akan melanjutkan warisan liberal Paus Fransiskus sambil merangkul identitas global gereja yang semakin kompleks, bisik-bisik berubah menjadi teori.
Reporter di luar Vatikan berspekulasi tanpa henti. Tapi di dalam, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Seseorang yang tak terduga mulai memperoleh momentum. Dan saat suara terakhir dihitung, itu bukan Sarah atau Ambongo. Itu adalah seseorang yang namanya belum banyak menghiasi berita utama, tetapi diam-diam telah memasuki hati para pemilih kunci. Seseorang yang asal-usulnya akan segera mengguncang fondasi dari asumsi berabad-abad tentang siapa yang bisa menjadi paus. Pemilihan Paus Leo ke-8. Ketika asap putih akhirnya mengepul dari cerobong Kapel Sistina pada musim semi 2025, menandakan bahwa seorang paus baru telah dipilih, sangat sedikit yang menduga nama yang akan disebutkan. Kardinal Robert Francis Prevost, seorang prelatus Amerika dengan ikatan kuat ke Peru, muncul sebagai paus ke-267 dalam sejarah Gereja Katolik Roma dengan nama Leo ke-14. Bagi banyak orang, pemilihannya adalah kejutan total. Sebagai sosok yang relatif tenang dibandingkan para pesaing berprofil tinggi, Prevost tampaknya bukan pilihan yang lazim. Ia adalah orang Amerika asal Chicago, yang pernah menjabat sebagai prefek dari dikastri untuk para uskup. Para komentator dengan cepat membuat profilnya, menyoroti peran administratifnya dan pengalaman misionernya di Peru. Ia pernah bercanda, kalau mereka bertepuk tangan di awal, itu belum berarti banyak. Tapi jika di akhir kamu masih terjaga dan ingin bertepuk tangan, itu baru berarti. Namun, laporan awal terlalu fokus pada identitas Amerikanya, dengan sedikit perhatian pada apapun di luar akar Midwesternnya. Tapi di balik permukaan, ada cerita yang jauh lebih dalam. Pemilihan Prevost menandai nada simbolis yang lebih dalam. Meskipun bukan wajah perubahan yang diantisipasi banyak orang, pilihannya mewakili sesuatu yang sama pentingnya, pergeseran lensa internal gereja. Ini adalah perubahan yang mengutamakan karakter, kerja misi, dan jembatan antar budaya yang tenang, namun kuat. Prevost, dengan asal Amerika dan hubungan Amerika Latinnya, melambangkan penyatuan dunia, utara dan selatan, tradisi dan reformasi. Langkah ini mencerminkan gereja yang masih dibentuk oleh warisan Paus Fransiskus, liberal, inklusif, dan global. Fransiskus telah membuka pintu bagi suara-suara yang selama ini dibungkam atau diabaikan. Dan pemilihan Leo ke-14 tampaknya membawa obor itu ke depan, menandakan bahwa kepemimpinan gereja tidak lagi dapat dibatasi pada pola yang dapat ditebak. Ia memberi sinyal bahwa Vatikan bersedia melihat melampaui batas wilayah dan penampilan luar. Namun, wahyu terbesar tentang siapa sebenarnya Leo ke-14 masih belum terungkap. Dunia belum tahu apa yang akan dikonfirmasi oleh Kardinal Turken. Dan ketika kebenaran itu mulai bocor, banyak yang terkejut. Mengungkap asal-usul Paus Leo ke-14, koneksi kulit hitam Kreol. Dunia masih terkejut atas pemilihan tak terduga Paus Leo ke-14, ketika sebuah percakapan baru mulai terbentuk. Kali ini bukan tentang politik atau ajaran gereja, melainkan tentang latar belakangnya. Laporan awal menyoroti masa kecilnya di Chicago dan pengalaman misionernya di Amerika Latin. Tapi segera, para peneliti dan ahli genealogi mulai menyelidiki lebih dalam. Ada sesuatu dalam sejarah keluarganya yang belum sepenuhnya diungkap. Semua berawal dari studi latar belakang rutin yang dilakukan oleh sejarawan gereja, bagian dari proses arsip Vatikan. Ketika mereka mulai menyusun silsilah paus baru, apa yang mereka temukan mengubah percakapan global tentang ras, representasi, dan wajah gereja Katolik yang terus berkembang. Penelitian itu mengarah ke New Orleans, Louisiana, rumah bagi komunitas Kreol yang kaya budaya dan memiliki akar Afrika, Prancis, dan Karibia. Dengan menelusuri garis keturunan ibunya, para peneliti menemukan dokumen yang menghubungkan keluarga Paus Leo ke-14 dengan komunitas Free People of Color, orang kulit berwarna bebas, yang tinggal di Louisiana sebelum Perang Saudara Amerika. Paus Leo ke-14 tidak hanya memiliki akar Amerika, ia juga memiliki hubungan keluarga dengan New Orleans. Andres Fuentes berbicara dengan seorang sejarawan lokal yang menemukan keterkaitan baru antara paus yang baru terpilih dan komunitas lokal sebelum Perang Saudara Amerika. Mereka adalah individu-individu keturunan Afrika, seringkali berdarah
Campuran yang membangun identitas budaya dan sosial mereka sendiri, meskipun menghadapi sistem rasial yang menindas di Amerika abad ke-19. Catatan menunjukkan bahwa beberapa leluhur dari pihak Ibu Paus Leo dicantumkan dalam dokumen sensus awal sebagai mulatto atau colored, istilah yang umum digunakan saat itu. Seiring waktu berlalu dan keluarga tersebut pindah ke utara menuju Chicago, generasi berikutnya diklasifikasikan ulang berdasarkan kategori rasial yang berubah. Pada pertengahan abad ke-20, keluarga tersebut telah sepenuhnya terasimilasi ke dalam demografi kulit putih Amerika. Transisi diam-diam ini, sebuah proses yang secara historis dikenal sebagai passing, bukanlah hal yang langka, terutama bagi keluarga berdarah campuran yang mencari keselamatan, kesempatan, dan penerimaan sosial. Namun jejak sejarah itu tidak berhenti di situ. Penelitian lebih lanjut mengungkap akar yang bahkan lebih tua, menghubungkan garis keturunannya hingga ke Haiti, tempat sebagian besar komunitas Kreol bermigrasi pasca revolusi. Pengungkapan ini mulai memicu ketertarikan global. Situs-situs genealogi dan sejarawan pun angkat suara. Umat Katolik di seluruh diaspora Afrika menyambut kabar ini dengan antusiasme hati-hati. Sebuah pengakuan yang telah lama ditunggu dari gereja yang telah lama bergulat dengan warisan kolonialisme dan pengecualian rasial. Kabar ini menggema kuat. Apakah paus yang baru ini benar-benar keturunan kulit hitam? Atau paling tidak, apakah ia memiliki buyut keturunan Afrika? Keturunan Afrika dalam darah Paus Leo XIV, meskipun hanya sebagian kecil dari seluruh warisannya, memiliki makna simbolis yang sangat besar. Dalam dunia yang mendambakan inklusi, identitasnya menantang asumsi lama tentang kepemimpinan, ras, dan citra kepausan itu sendiri. Dan akhirnya, Kardinal Turken mengonfirmasi rumor yang telah lama kita dengar. Konfirmasi dari Turken. Dalam hari-hari setelah pemilihan Paus Leo XIV, antusiasme di kalangan Katolik hanya dikalahkan oleh rasa ingin tahu. Vatikan, seperti biasa, memilih diam dan tidak berkomentar mengenai latar belakang pribadi sang paus. Namun kemudian, dalam satu momen yang menggetarkan umat Katolik di seluruh dunia, Kardinal Peter Turken melangkah maju. "Saya sudah tahu," katanya, dan mengonfirmasi apa yang selama ini banyak orang curigai diam-diam. Paus Leo XIV memiliki darah keturunan kulit hitam. Bukan sepenuhnya Afrika, tidak. Tapi sebagian garis keturunannya terhubung secara jelas dengan komunitas Kreol di New Orleans, dan melalui jalur itu ke Haiti dan Afrika Barat. Pengakuan itu membawa kejelasan atas berbagai spekulasi dan memberikan rasa validasi yang kuat kepada jutaan orang. "Ini adalah momen penting dalam keheningan," kata Turken dilaporkan. Meskipun Sri Paus tidak mendefinisikan dirinya secara rasial, memilih untuk menambatkan identitasnya dalam Kristus dan misinya, Sania, kita tidak bisa mengabaikan makna dari warisan yang ia bawa. Itu adalah bagian dari jalinan siapa dirinya, dan itu penting. Frasa "saya sudah tahu" menyebar cepat di media sosial, forum-forum gereja, dan komunitas diaspora Afrika. Bagi banyak orang, konfirmasi dari Turken bukan sekadar catatan silsilah, melainkan momen bersejarah. Dalam gereja, di mana kepemimpinan tradisionalnya didominasi oleh Eropa, kehadiran darah Afrika dalam garis keturunan Paus, meski jauh, menjadi pergeseran besar dalam persepsi global. Paus Leo XIV menjadi, dalam banyak ukuran, Paus yang paling dekat dengan gelar Paus kulit hitam pertama. Tapi kata-kata Turken memiliki makna yang lebih mendalam. Ia menggunakan momen itu untuk menyoroti pentingnya representasi, bukan hanya sebagai simbolisme, tetapi sebagai cerminan dari identitas gereja yang terus berkembang. Bagi umat Katolik Afrika, multiras, dan non-Eropa, ini adalah pengingat bahwa mereka juga adalah bagian dari kepemimpinan, bagian dari kisah, dan bagian dari masa depan gereja. Lebih dari sekadar silsilah, Turken juga menegaskan kembali komitmen Paus Leo XIV terhadap inklusivitas dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang sejalan dengan warisan Paus Fransiskus. Ia mencatat bahwa sang paus konsisten membela mereka yang terpinggirkan, miskin, dan dilupakan, serta memiliki keinginan besar untuk membangun jembatan lintas perbedaan. Melanjutkan warisan Fransiskus.
Dengan konfirmasi latar belakang multikultural, Paus Leo XIV datang pula jaminan yang kuat bahwa Paus yang baru bukan hanya jembatan simbolis antar benua dan budaya, tapi juga penerus spiritual dan moral dari visi progresif Paus Franciscus Turken, yang mengenal Leo secara pribadi dalam lingkup Vatikan dan diskusi teologis, berbicara dengan keyakinan penuh tentang nilai-nilai sang Paus baru. Ia percaya bahwa Leo membawa semangat yang sama, keadilan, belas kasih, dan keterbukaan yang ditekankan oleh Franciscus. Seperti Franciscus, Leo diperkirakan akan memprioritaskan keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan inklusi, terutama bagi mereka yang selama ini berada di pinggiran struktur gereja. Akar spiritualnya dalam Ordo Agustinian, yang dikenal karena komitmennya terhadap kerendahan hati dan komunitas, sangat memengaruhi pandangan dunianya. Ajaran dan tulisannya mencerminkan seorang pemimpin yang melihat kekuasaan bukan sebagai dominasi, tetapi sebagai pelayanan. Gaya kepemimpinannya berfokus pada mendengar, menyembuhkan, dan berjalan bersama komunitas menghadapi tantangan nyata. Dalam dunia yang terpolarisasi, dan gereja yang kerap tertarik antara tradisi dan reformasi, pendekatan moderat Leo bisa menjadi perekat. Apa artinya ini bagi masa depan gereja? Pemilihan Paus Leo XIV, yang kini diketahui memiliki darah Afrika melalui garis ibu Kreol, telah memicu gelombang harapan dan refleksi di dunia Katolik. Ini lebih dari sekadar pergantian pemimpin. Ini adalah tanda kuat akan kemajuan, persatuan, dan perjalanan gereja menuju representasi yang benar-benar global. Di New Orleans, Chicago, dan Peru, tempat-tempat yang terhubung erat dengan asal-usul Sang Paus, umat Katolik merayakan hubungan pribadi mereka dengan takhta Petrus. Di New Orleans, keturunan Kreol dan para pemimpin gereja menyebutnya sebagai momen kebanggaan dan penyembuhan. Di Chicago, tempat keluarganya bermukim, ia dikenang sebagai sosok sederhana yang tumbuh dari tengah mereka. Dan di Peru, tempat ia menjalani misi sebagai uskup, komitmennya terhadap kaum miskin dan komunitas adat, kini diakui di panggung dunia. Semua, wilayah ini mencerminkan wajah gereja yang lebih luas, multikultural, kompleks, dan penuh kerinduan akan pengakuan. Latar belakang Paus Leo XIV menjembatani benua dan komunitas, mengirim pesan yang jelas, bahwa semua orang memiliki tempat di dalam gereja. Pemilihan ini telah mengangkat semangat baru dari selatan global. Para pemimpin dari Afrika dan Amerika Latin menyatakan optimisme bahwa suara mereka kini akan lebih diperhitungkan dalam keputusan Vatikan. Kardinal Turken, yang telah mengonfirmasi warisan Sang Paus dan kini menjadi penasihat utamanya, diperkirakan akan memainkan peran penting dalam arah kepemimpinan yang inklusif ini. Secara praktis, kehadiran Leo bisa menginspirasi partisipasi lebih luas dari kelompok yang kurang terwakili dalam struktur gereja, membangkitkan semangat kaum muda dan komunitas yang terpinggirkan, dan mendorong percakapan mendalam tentang ras, migrasi, dan keadilan. Tentu, jalan ini tidak akan bebas tantangan. Leo harus menavigasi ketegangan antara kubu konservatif dan reformis, menghadapi resistensi internal terhadap perubahan, dan melanjutkan upaya memberantas korupsi serta modernisasi tata kelola gereja. Namun, arah angin sudah berubah. Dengan Leo XIV, Gereja Katolik tampaknya siap memasuki masa depan yang lebih global, lebih beragam, dan lebih penuh belas kasih. Pemilihannya bukan hanya penghormatan bagi masa lalu, tetapi cahaya bagi masa depan. Apa pendapatmu tentang latar belakang Paus Leo? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.